Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan Jakarta Torik 165. Pada kesempatan bulan Ramadan yang suci ini, bulan yang penuh dengan berkah, mudah-mudahan kita semua selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, di bulan yang sangat suci ini, khususnya umat-umat Islam diberikan kemudahan dan diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa anak kecil yang belum baligh, ibadahnya itu, hasilnya atau buahnya itu untuk kedua orang tuanya. Nah, biasanya orang tua selalu mendidik anaknya di bulan Ramadan untuk berlatih berpuasa. Makanya kadang ada anaknya yang masih umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun misalnya, itu diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa? Untuk berlatih. Bahkan ada anak-anak yang belum balik itu, dia belajar puasa, dia puasa, menahan lapar, sampai zuhur dia buka. Itu untuk sekadar latihan, tidak jadi masalah. Nah, kemudian kalau ada seandainya anak yang belum balik dan dia mampu kuat berpuasa sehari penuh, misalnya sampai ghurubus syams, sampai terbenam matahari, maka secara hukum syariat, hukum fikih, maka pahalanya atau balasannya puasa tadi itu diserahkan kepada orang tuanya. Jadi memang di ajaran Islam ini, ketika umur yang belum balik, apapun yang sudah balik, itu kita harus dididik, diperintahkan untuk berpuasa, diperintahkan untuk sholat 5 waktu, bahkan suruh jamaah datang ke masjid. Untuk apa? Disitulah ada sosialisasi bahwa dia mainnya dia di masjid, mainnya dia di musola, itu ada nilai ibadahnya. Dia akan melihat, karena anak-anak itu pendidikannya bisa melihat, bisa dididik dengan pendidikan yang bisa keterampilan dia. Ada juga seorang anak itu ketika dia pengen ibadah, dia ngelihat orang tuanya. Orang tuanya misalnya sering ke masjid, dia akan melihat contoh. Oh, ternyata orang tua saya, orang tuaku, kalau sholat jamaah itu ke masjid. Karena seseorang anak itu akan melihat. Jadi penglihatan anak itu akan mempengaruhi karakternya. Karakter seorang anak tersebut. Ketika orang tuanya misalnya puasa bulan Ramadan, kemudian dia tidak puasa Ramadan, itu akan dilihat oleh anaknya dan akan berefek kepada jiwanya, akan berefek kepada pola pikirnya. Biasanya orang tuanya pun tidak puasa di bulan Ramadan, ya anaknya pun ikut tidak puasa. Nah, inilah efek pendidikan dari melihat tadi. Tapi sekali lagi, ibadah anak itu harus dididik dari sejak umur 7 tahun. Ibadah sholat, ibadah puasa, ataupun bersedekah, itu harus ada pendidikan. Misalnya orang tuanya selalu mengasihi, setiap ada orang yang minta-minta dia kasih, anak itu akan melihat. Kalau seandainya orang tuanya pelit, orang tuanya buntut kasiran, ya dia pun anak akan melihat karakternya, pendidikannya akan berefek kepada si anak tadi melalui motoriknya. Bahkan kata Rasulullah, kalau udah 10 tahun dia nggak mau sholat, diperintahkan sholat nggak mau, maka dia wajib dipukul. Tapi dipukulnya tidak bahaya, pakai lidi misalnya. Itu pendidikan sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in itu semua pendidikan anak itu ditanggung dari harta anak tadi, warisannya. Nah, kalau seandainya anak itu
belum bisa mampu, belum akalnya sempurna, itu bisa ditanggung oleh orang tuanya. Nah, bagaimana sekarang ibadahnya anak kita, ibadah sholat, puasa, zakat, itu secara menyeluruh, yang belum balik, yang belum akil balik, sekali lagi, bahwa pahalanya atau balasannya itu diberikan kepada orang tuanya. Dan penjelasan ini ada di dalam Syarah Fathul Mu'in, dan ada syarah yang lain disebutnya Syarah Fathul Mu'in. Di dalam Syarah Fathul Mu'in itu bahwa ibadah anak itu nanti diberikan kepada orang tuanya. Oleh karena itu, jadilah kita orang tua sebagai suri teladan buat anak kita. Jadilah orang tua sebagai guru buat anaknya. Jadilah orang tua orang yang menjadi contoh perilaku baik buat anaknya. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya. Orang tuanya pelit, anaknya pun akan pelit. Orang tuanya congkak, karakter anak kita pun akan congkak. Orang tuanya rajin ibadah, anak pun akan rajin ibadah. Orang tuanya sering menolong orang, maka anaknya pun akan sering menolong orang. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Mudah-mudahan para ibu, ya, para bapak semua, mudah-mudahan kita doakan bunda dan ayah-ayah kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang super. Karena anak itu melihat dari perilaku orang tuanya. Berapa banyak karakter anak rusak, perilaku anak rusak karena ngelihat orang tuanya selalu berantem, selalu bertengkar masalah ekonomi. Akhirnya anak itu apa? Pikirannya kusut. Jadilah yang disebut anak-anak yang broken home. Ngelihat orang tua ya tiap hari berantem. Jadi anak itu tidak ada siapa yang harus jadi panutan. Bagaimana anak itu mau ibadah, orang tuanya selalu berantem masalah ekonomi, masalah dunia. Tapi kita mudah-mudahan kita berdoa supaya orang-orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Karena orang itu kalau orang tuanya sudah tidak ada, mungkin kita akan datang ke kuburannya, cuma bisa mendoakan saja, cuma bisa menaburkan bunga, cuma bisa menaburkan air mawar doang. Mudah-mudahan buat para anak-anak ini yang masih ada orang tuanya, ibu bapaknya, ayo berbaktilah. Karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan semua ganjaran kita. Apapun yang kita lakukan satu kebaikan, itu akan dilipat gandakan 10, bahkan 700 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita semangat terus. Kita tetap berbakti kepada orang tua, kita tetap beribadah, kita doakan orang tua kita. Rabbighfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Banyakin doa itu. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Terus kita berdoa, mudah-mudahan doa itu akan membawa keberkahan. Kita sebagai anak menjadi orang yang berbakti. Wahai para bunda seluruh Indonesia atau seluruh dunia, engkau adalah jasanya luar biasa. Engkau mengandung 9 bulan dengan sabarnya, lahir, kemudian engkau rawat dengan sabarnya, kemudian dididik anaknya itu dengan pendidikan dari seorang ibu, dengan kata-kata yang sayang, kata-kata yang penuh kasih sayang. Akhirnya seorang anak itu merasa diperhatikan. Kalau seandainya seorang ibu, anak kecil selalu dibentak, dibilang bodoh, akhirnya anak itu menjadi bodoh. Mudah-mudahan orang-orang tua kita mohon kepada ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Kalau seandainya orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal ya Allah, terangilah kuburannya ya Allah di bulan Ramadan yang penuh suci ini ya Allah. Terangi ya Allah. Ya Allah, aku baca Quran ya Allah, aku berpuasa ya Allah. Mudah-mudahan ibuku mendapat kebaikan juga. Banyak-banyak berdoa mohon ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Berdoa kedua orang tua kita. Kita bersimpu di hadapan Allah bahwa kita mungkin anak yang belum bisa berbakti kepada orang tua, belum bisa ngasih senang orang tua.
Mungkin kalau orang tua kita masih ada, kita bisa bersilaturahmi, bisa berkeluh kesah. Tapi ketika orang tua kita sudah tidak ada, sudah di kuburan, mungkin pengen berbakti kepada orang tua, kita akan korek-korek tuh kuburannya. Ayo, mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini akan mendidik semua anak-anak di Indonesia, khususnya anak-anak yang selalu berlatih puasa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Jakatorik 165. Mudah-mudahan puasa kita ini bisa melanjutkan dengan puasa-puasa sebelumnya. Jangan lupa subscribe. Sebelum subscribe, tonton 2 menit atau 3 menit, baru subscribe dan share. Mudah-mudahan Jakatorik selalu diberikan kesehatan bersama tim, dan mudah-mudahan bisa melanjutkan puasa hari-hari seterusnya. Nah, Jakatorik sekali lagi mohon maaf karena mungkin ada perkataan-perkataan yang kurang enak dan tidak baik. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semua diberkahi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.